Hari ini kita mau belajar bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan menyertai kehidupan kita. Nah, saya mau ajak saudara untuk lihat satu janji Tuhan yang kemarin terakhir saya tampilkan singkat tapi belum kita bahas. Bill, boleh ditampilkan Bill PowerPoint-nya. Ini bagian kedua ya. Nah, saudara lihat ini gambar seperti gambar sekolah minggu ya. Ya, gambar sekolah minggu. Nah, kita akan mulai sharing firman hari ini. Temanya kita perlu penyertaan Tuhan bagian yang kedua. Saya kasih gambar seperti sekolah minggu nih anak-anak, laki perempuan, dan ini gambar Tuhan Yesus. Ini gambaran kita nih anak-anak Tuhan, saudara. Dia Bapa kita yang baik. Ya, kita ini anak-anak saudara. Dan kita harus selalu merasa seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Selalu bergantung sama Tuhan. Kalau anak-anak itu selalu tergantung dengan orang tuanya, betul nggak ya? Nah, kita nih harus bersikap seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Dalam satu aspek itu sehingga kita bergantung selalu kepada Tuhan.
Kalau nggak ada Tuhan rasanya nggak bisa apa-apa. Nah, seperti itulah harusnya kita. Nah, mari kita lihat satu ayat firman yang sangat terkenal, saudara yang dikasih Tuhan, Yesaya 41 ayat 10. Saudara, ayat ini saya pernah baca, menurut survei, ya, di Alkitab itu ada ribuan, ada 66 kitab, ada kalau nggak salah 66 kitab, perjanjian lama, perjanjian baru, ada pasal-pasal dan ada ayat-ayat. Dari seribuan ayat di Alkitab, bahkan puluhan ribu ayat, saudara, ternyata menurut survei ayat ini, Yesaya 41 ayat 10 ini, adalah ayat yang paling banyak dicari, paling banyak dibuka oleh orang percaya. Ini ayat yang paling favorit ternyata, saudara. Nah, kita mau bahas sebentar supaya saudara bisa mengerti. Saya selalu berusaha kalau tampilkan ayat, kita kupas, saudara. Enggak cuma dibaca begitu saja. Yuk kita baca dulu Yesaya 41 ayat yang ke-10, 2-3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ini ayat disampaikan Tuhan, diberikan Tuhan kepada umat Israel, saudara. Ayat ini, janji ini diberikan Tuhan kepada Yakub. Yakub itu sebelum namanya diganti jadi Israel, namanya Yakub. Nah, ayat ini diberikan Tuhan kepada Yakub, bapak orang Israel, saudara. Yakub itu diganti namanya menjadi Israel. Dialah bapak orang Israel, 12 suku Israel itu anaknya Yakub. Nah, saudara dan saya sebagai orang Israel secara rohani mendapat bagian dari janji Tuhan ini. Semua orang percaya mendapatkan bagian dari janji ini. Katakan amin, saudara. Jadi janji ini juga diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Tuhan bilang, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku yang ini huruf besar, ini Tuhan. Jangan takut sebab Tuhan menyertai kita, saudara dan saya. Jangan takut sebab Dia Allah kita. Dia akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Dia akan memegang saudara dan saya dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Nah, ini janji Tuhan kepada Yakub bahwa Tuhan akan menyertai, ya. Sebab aku menyertai. Tuhan berjanji akan menyertai. Dan tahukah saudara bahwa dalam penyertaannya Tuhan akan melakukan hal-hal yang hebat, yang luar biasa. Dia bilang begini dalam penyertaannya, aku akan menyertai, kata Tuhan. Dan dalam penyertaannya, Tuhan bilang, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi ada 4 yang Tuhan akan lakukan. Pertama, Tuhan meneguhkan. Apa arti meneguhkan? Tuhan memberikan kepastian kepada kita. Yang bimbang ragu, Tuhan teguhkan. Yang saudara yang ragu-ragu sama janji Tuhan, ketika Tuhan menyertai, Dia akan menguatkan saudara. Membuat saudara jadi tidak ragu lagi dalam penyertaannya. Kemudian Dia akan menolong kita, saudara. Dalam penyertaannya tidak hanya meneguhkan, memberikan kepastian, Dia juga akan menolong kita. Kemudian yang ketiga, Dia akan memegang tangan kita. Dia pegang tangan kita. Nah, kalau Tuhan menyertai, tandanya Tuhan itu dekat dengan kita. Dia bersama kita, Dia mengiringi kita, Dia menemani kita, Dia mendampingi kita, Dia membimbing kita, Dia mengajar kita, Dia menuntun kita. Dia pegang tangan kita, Dia tidak jauh dari kita. Dan kemudian yang terakhir, Dia berikan kita kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhanlah segala yang kita perlukan. Di dalam Tuhan, saya sering sampaikan ini. Perhatikan, kalau saudara dengar saya khotbah, ada statement-statement kalimat-kalimat penting. Saya sering sampaikan. Saya sering sampaikan ini. Di dalam Tuhan,
kita mendapatkan semua yang kita butuhkan. Katakan amin. Ya, sering saya sampaikan, bertahun-tahun saya ulang-ulang. Di dalam Tuhan kita dapatkan semua yang kita perlukan. Dan semuanya diberikan Tuhan free, gratis. Karena Dia Bapa yang sayang sama kita. Amin. Dunia menawarkan juga apa yang kita mau. Perhatikan, dunia di luar sana menawarkan juga apa yang kita mau. Kuasa kegelapan juga menawarkan apa yang kita mau, yang kita butuh. Tapi nggak free, nggak gratis. Justru itu menjebak. Dunia di sana, kuasa kegelapan, setan, dia tawarkan, dia kasih 10, dia akan ambil 50 dari kita. Dia kasih 10, dia tagih 50. Kita akan berhutang sama dia. Beda dengan apa yang Tuhan beri. Amin. Sama seperti kita kasih anak kita. Kasih makan, sekolah, dan segala sesuatu. Di sini pasti ada yang punya anak banyak. Saya punya anak 3, saudara. Saya berikan uang sekolah, berikan jajan yang terbaik, belikan sepatu, handphone, semua. Dan saya nggak pernah terbayang untuk minta balik dari anak-anak saya. Kenapa? Saya sayang mereka. Anak-anak butuh uang untuk sekolah, makan, beli baju, dan sebagainya. Saya memberikan, free. Dan ketika saya memberikan, anak-anak menerima dengan sukacita. Saya terlebih bersukacita sebagai orang tua. Karena anak-anak bersukacita menerima pemberian dari orang tua. Saya terlebih bersukacita. Itu hati Bapa, saudara. Beda dengan dunia. Saudara butuh duit, pinjam 1 juta, rentenir minta 1,5 juta. Saya kemarin dengar ada teman saya kena rentenir, saudara, pinjol. Tuh, di sini jangan ada yang pinjol ya. Bunganya 1 minggu aja, itu 20% lebih, saudara. Gila itu pinjol. 1 minggu saja 20% lebih. Itulah dunia. Nah sekarang mau pilih siapa? Saudara mau pilih ikut dunia, ikut setan, atau ikut Tuhan yang begitu baik? Harusnya kalau saudara normal, punya pikiran waras, harusnya saudara mati-matian cari Tuhan, bukan cari dunia. Amin. Nah, saudara perhatikan, kita balik lagi ke ayat ini. Saudara, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Tuhan janji, Tuhan akan menyertai kita. Sehingga Tuhan memberikan nasihat, jangan takut. Kalau kita ini nggak punya Tuhan dalam hidup ini, kita nggak deket Tuhan, kita nggak ngerasakan Tuhan ada dalam hidup kita, pasti hidup saudara dan saya selalu dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Karena memang kita nggak mampu menghadapi dunia ini. Dengan tekanan, kesesakan, beban, rintangan, masalah yang begitu banyak, keuangan, keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Kalau kita nggak punya Tuhan, nggak rasain Tuhan, Tuhan nggak sertai kita, maka kita akan hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Gimana masa depan saya? Gimana anak-anak saya? Gimana hidup saya? Gimana nih hutang-hutang yang harus dibayar? Gimana pekerjaan yang belum dapat dan sebagainya yang membuat kita khawatir, takut, galau, stres, dan sampai pada tahap depresi, saudara. Makanya kita perlu Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tahu apa yang kita hadapi di dunia ini. Makanya Tuhan bilang, jangan takut. Sebab aku menyertai kamu. Kita tidak perlu takut. Dunia ini dengan segala persoalannya, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan janji dia mau menyertai kita. Dan di dalam penyertaannya, Tuhan bilang, aku akan meneguhkan. Sehingga kita nggak ragu-ragu, nggak bimbang. Kita bisa punya kepastian. Kita punya semangat untuk menjalani hidup ini. Tuhan bilang, aku akan meneguhkan. Aku akan menolong engkau. Kita nggak khawatir. Ada masalah apapun, kita nggak khawatir. Karena ada Tuhan yang akan menolong. Yang akan memegang kita. Menjaga, melindungi, menopang. Dan memberi kemenangan bagi kita.
Sekali lagi bilang amin, tepuk tangan buat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, coba saudara lihat, saya suka sekali kalau kasih ayat, saya kasih warna berbeda, lalu saya kasih underline. Saya besarin fontnya, tandanya ini hal penting yang mau kita fokus dan bahas. Ya, tadi poin pentingnya Tuhan tuh janji menyertai. Lalu di sini ada tulisan, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Saya kasih umpama, kita lagi galau, lagi susah hati, stres, bingung, ya, lagi khawatir, takut. Tiba-tiba Tuhan datang, tepuk-tepuk kita. Misalnya lah nih Bu Siti lagi sedih, galau, bimbang. Misal nih ya, ada persoalan yang berat. Tiba-tiba Tuhan datang bilang gini, tepuk-tepuk punggungnya Bu Siti. Siti, jangan takut. Sebab aku ada di sini. Siti, jangan bimbang. Sebab aku Allahmu. Jangan bimbang, jangan takut. Sebab aku Allahmu. Apa maksudnya? Nah, saya mau ajak saudara kupas kata ini. Sebab aku Allahmu. Waktu Tuhan bilang, sebab aku ini Allahmu, Tuhan tuh sedang mengajarkan kita agar kita memberi perhatian kepada Tuhan. Agar kita fokus sama Tuhan. Misalnya gini lah ya, Bu Siti lagi duduk nih di rumah sendiri nih, Pak Sem lagi pergi. Lagi nangis, stres, bingung, bimbang, ada persoalan gak bisa selesai. Tiba-tiba Tuhan datang nih, peluknya. Siti, gak usah takut, gak usah bimbang. Sebab ada aku nih loh Allahmu. Aku ini Allahmu, aku ada di sini. Siti lagi lihat ke bawah, bimbang, ragu, mikirin masalah, tiba-tiba lagi lihat. Karena Tuhan bilang, ada aku loh, aku nih Allahmu, aku nih Bapakmu. Siti lihat. Lalu dengerin Tuhan ngomong. Nah, itulah maksudnya. Supaya kita ini nggak fokus kepada masalah. Supaya kita nggak fokus kepada pergumulan, persoalan yang berat. Tapi kita fokus kepada Tuhan. Supaya kita memberi perhatian khusus kepada Tuhan. Karena fokus kepada masalah tidak menyelesaikan masalahmu. Amin. Fokus kepada masalah tidak menyelesaikan masalahmu, malah membuat kau tambah khawatir. Sebaliknya engkau harus berfokus kepada Tuhan. Dengerin Tuhan ngomong apa. Dengerin janji Tuhan. Belajar mengenal siapa Tuhan. Waktu Tuhan bilang, aku ini loh Allahmu, aku di sini. Tuhan mau menarik perhatian kita. Dan Tuhan ketika dia berkata, sebab aku ini Allahmu, dia mau kita menyadari siapa dia. Dia mau kita mengenal dia, bahwa dia adalah Bapa kita. Bapa yang mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Dia Bapa yang mau menolong, mau memulihkan, mau menyembuhkan, mau memberkati, mau melakukan mukjizat, mau membuka pintu-pintu yang tertutup bagi kita. Makanya Tuhan bilang, jangan usah khawatir, gak usah takut, aku menyertai engkau. Aku ini Allahmu, aku ada di sini. Dan kita harus memalingkan wajah kita, fokus kepada Tuhan. Dengerin dia ngomong apa, dengerin janjinya. Dan kita harus belajar untuk mengenal dia seutuhnya. Bahwa dia Bapa yang baik, yang selalu ada buat kita. Itulah maksudnya dia berkata, sebab aku ini Allahmu, saudara. Allah yang hebat. Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan mukjizat, Allah yang sanggup menyembuhkan dan membebaskan kita. Seringkali kita tidak bisa rasakan Tuhan datang dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan kita tidak bisa rasa. Kita terlalu sibuk dengan pergumulan. Kita terlalu fokus dengan masalah kita. Kita terlalu sibuk dengan usaha kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Dan saya mau bilang begini. Kalau kita tidak libatkan Tuhan, mungkin saja selesai.
tapi penuh dengan perjuangan babak belur, saudara. Sekarang pilihannya begini, kita mau berusaha sendiri babak belur, atau kita mau libatkan Tuhan. Dan Tuhan akan kasih kekuatan, Tuhan akan pimpin, Tuhan ajari, Tuhan tuntun, Tuhan tolong, Tuhan berkati kita. Harusnya kita memilih untuk meminta kepada Tuhan. Seperti Musa bilang, Tuhan, kalau Engkau tidak berjalan bersama kami, kalau Engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami jalan. Harusnya di tahun 2024 kita menyadari, kita butuh Tuhan. Dan kita tahu dia Bapa yang baik, yang mau menyertai dan menolong, memberkati kita. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sama lah seperti kita sama anak-anak kita. Masih ingat waktu anak-anak kita kecil nangis, ya, malam-malam dia bangun, lalu papa datang bilang, shh, diam-diam, gak apa, papa di sini, papa di sini. Betul gak? Papa di sini, gak usah takut, papa di sini. Atau mama di sini. Artinya apa? Kita sedang kasih tahu sama anak-anak kita, ada papa loh, ada mama loh di sini. Papa atau mama yang selalu ada buat kamu. Papa, mama yang selalu melindungi kamu, menjaga kamu, dan selalu ada untuk menolong kamu. Yang selalu mengasihi kamu. Nah, seperti itulah Tuhan ketika Tuhan berkata, jangan takut. Aku menyertai kamu. Jangan bimbang. Sebab aku nih Allahmu. Tuhan sedang kasih tahu siapa dia. Tuhan mau kita mengenal dia. Menyadari kehadirannya. Sehingga dalam menjalani hidup. Dalam menjalani 2024. Kita tidak perlu jalani dengan ketakutan. Kita tidak perlu jalani dengan kekhawatiran. Kita tidak perlu galau, stres. Lihat begitu banyak masalah yang menanti kita. Sebab kita tahu dan percaya bersama Tuhan. Aku selesaikan semuanya. Sampai nanti di penghujung 2024. Aku bisa mengalami kemenangan bersama Tuhan. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan. Katakan yes, amin Tuhan. Nah, saudara, ini janji Tuhan. Ada banyak janji yang Tuhan berikan. Saya buka komputer dari malam. Saya klik kata menyertai. Janji Tuhan untuk menyertai umatnya. Banyak sekali. Tapi saya cari yang paling populer ya menurut survei. Ya Yesaya 41 ayat 10. Ada banyak janji penyertaan Tuhan. Saudara harus percaya. Karena kalau Allah berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Dia enggak pernah berdusta. Kalau Allah berjanji, dia pasti melakukan janjinya. Nah, saudara, Yesaya 41 ayat 10. Janji penyertaan Tuhan. Ini juga kerinduan Tuhan, bukan janji, tapi kerinduan Tuhan menyertai kita, anak-anaknya, saudara. Dan janji itu berlaku sepanjang umur hidup kita. Tidak hanya waktu kita anak-anak, tapi setelah kita dewasa, kasih Tuhan tetap selamanya. Saya punya anak 3. Sekarang ada Nathan yang paling kecil di situ, yang 2 udah kerja. Eric, Olive kerja. Selalu, terlebih buat yang perempuan ya, karena kalau di keluarga buat papa anak perempuan itu spesial. Kalau buat mama anak laki ya. Kalau di kami, buat saya anak perempuan saya, Olivia. Umur udah 23 saudara. Kemarin dia bilang, kemarin hari Jumat atau hari Sabtu. Malam sebelumnya dia bilang gini, besok ada tukang AC, dia di Malaysia, tinggal di apartemen saudara, 1 kamar. Tapi housemate-nya itu 2 suka keluar rumah, jadi dia sendiri. AC-nya nggak dingin. Dia panggil tukang AC, saudara. Dia bilang begini, besok ada tukang AC datang. Nah, gimana Olive ya? Olive sendiri. Nah, resiko. Saya udah begini-begini, saudara. Maksudnya saya udah prihatin juga nih. Saya minta Eric untuk datang, nemenin, Eric nggak bisa, karena ada meeting. Akhirnya saya bilang sama Olive, oke, nanti kalau tukang AC datang, kamu video call sama papi. Lalu sambil video call, kamu terima tukang AC, lalu bilang begini, please come in, I'm talking with my dad. Saya sedang bicara video call, biar dia tahu kalau kamu sedang video call sama papi. Jadi dia nggak macam-macam. Jadi selama tukang AC datang,
Kami video callan, saudara. Saya bilang, foto, di screenshot, ya, biar tahu wajahnya. Selama kurang lebih 40 sampai 1 jam, saya video callan sama Olive. Nah, itu hati Bapa yang gak mungkin tinggalkan anak-anaknya walaupun sudah gede. Nah, Bapa juga, berapapun umur saudara, ada yang 50, 60, mungkin di sini, bagi Tuhan, saudara ada anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan akan selalu menyertai saudara di dalam segala waktu, dalam segala keadaan. Katakan terima kasih Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, saudara betapa luar biasanya hidup kita jika disertai Tuhan. Kita akan merasa sukacita, damai, tenang, aman, selalu punya pengharapan, selalu ada pertolongan, dan selalu ada pemeliharaan Tuhan, selalu ada jalan keluar, dan hal-hal baik lainnya ketika Tuhan ada bersama kita. Tidak perlu khawatir, dunia ini memang penuh banyak masalah, tapi tidak perlu khawatir selama Tuhan menyertai kita. Amin. Ya. Nah, tapi tidak semua orang mengalami penyertaan Tuhan. Tidak semua orang mengalami penyertaan Tuhan. Kalau sudah bilang, tapi kan Pak Tuhan janji menyertai. Betul Tuhan janji menyertai. Tapi kita perlu perkenanan Tuhan. Supaya Tuhan mau menyertai. Enggak otomatis. Saya kasih contoh nih. Tuhan janji memberikan berkat sama kita. Tapi kenyataannya kan enggak semua orang ngalami berkat Tuhan. Betul enggak? Loh ini fakta. Tuhan janji berkat. Tapi tidak semua orang mengalami berkat Tuhan. Boleh bergereja sama, dengar firman di waktu yang sama, duduk di jam yang sama, tapi kita bisa lihat perbedaan itu di gereja, tidak usah jauh-jauh. Ada orang yang hidupnya muter-muter terus di masalah. Susah terus, berantem terus, tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangganya. Tapi di sisi lain ada jemaat yang hidupnya, walaupun gajinya UMR, tapi bahagia dengan istrinya. Tenang, sukacita, semangat. Loh kok beda? Ya yang satu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yang satu dengar kiri keluar kanan. Di gereja jadi pendeta, di luar jadi penjahat, saudara. Karena itu kita harus mendapatkan perkenanan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan menyertai. Dan lalu kalau Tuhan menyertai, tadi saya sebutkan udah banyak hal. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada pengurapan, ada kemurahan, ada mukjizat, ada jalan keluar. Amin. Nah semua mau itu. Tapi harus mengerti bagaimana caranya supaya Tuhan mau menyertai. Bagaimana caranya mendapatkan perkenanan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan menyertai. Ya. Kita bisa lihatlah di sekitar kita, di gereja, di keluarga, di komunitas kita. Orang Kristen kok, tapi hidupnya babak belur. Susah melulu. Ya. Penuh dengan kesesakan. Penderitaan, muter-muter terus. Saya sering bilang, jadi Kristen itu bukan berarti nggak ada masalah. Tapi kalau Kristen yang sungguh-sungguh ngalami masalah, pasti selesai. Ada masalah, selesai. Ada masalah, selesai bersama Tuhan. Itu Kristen yang hidupnya benar. Ada penyertaan Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. Tapi Kristen yang amburadul, ke gereja jarang-jarang. Dengar firman gak serius. Di gereja angkat tangan. Keluar gereja nyolong lagi. Zina lagi. Korupsi lagi, judi lagi, nipu lagi, ya hancur babak belur. Di penjara tuh banyak loh orang Kristen. Namanya Matius, Markus, Lukas, ada tuh di penjara. Kenapa ada perbedaan? Makanya kita mau belajar. Yuk belajar. Amin. Bagaimana supaya Tuhan menyertai kita, dan ketika Tuhan menyertai kita mengalami semua yang Tuhan janjikan. Yuk kita belajar, yuk. Saudara, ada 2 hal, simple aja. Ini pelajaran umum saja. Ada 2 hal. Ayo sama-sama angkat tangannya, bilang ada 2. Ya. Bilang begini, ada 2. Ya. Kenapa saya ajarin begini?
Ini bukan paslon 02, bukan saudara. Bukan Prabowo Gibran, bukan. Jelas bukan. Tapi yuk sama-sama angkat sekali lagi, bilang ada dua. Kasih tahu sama istri, sama suami, sama belakang, bilang bro ada dua. Mami, papi, papa, mama ada dua bilang. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan, sehingga Tuhan mau menyertai langkah-langkah hidup kita. Yang pertama itu iman. Dan yang kedua ketaatan. Sering dengar tuh tentang iman dan ketaatan. Hari ini saya ulang lagi saudara. Karena emang dua ini saja syarat untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan mau menyertai. Iman dan ketaatan. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau bicara iman harus bicara ketaatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah nol, sia-sia, iman bohongan. Tapi ketaatan harus juga didasari oleh iman. Karena ketaatan yang tidak didasari oleh iman tidak menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi iman dan ketaatan ini seperti satu keping mata uang yang punya dua sisi, tidak bisa dipisahkan, saling berhubungan erat satu dengan yang lain. Saudara, dua hal inilah yang harus kita miliki. Iman dan ketaatannya harus kita miliki atau kita lakukan untuk mendapatkan perkenanan sehingga Tuhan mau menyertai kita. Sebab tanpa iman atau tanpa ketaatan, maka kita akan berjalan sendiri. Dan seperti saya sampaikan berulang-ulang, kalau kita jalan sendiri di dunia ini, orang Cina bilang puasi. Nah, itu paling ya. Bahasa Hokkiannya ya, puasi. Nah, puasi itu si itu mati, pua itu setengah mati gitu loh, babak belur gitu loh, amsyong gitu loh kalau jalan sendiri di dunia ini tanpa Tuhan ya, gak mungkin kita bisa gitu loh, babak belur, susah sekali. Kita akan mengalami kegagalan, penderitaan, kesesakan dan kebinasaan tanpa Tuhan. Nah karena itu yuk kita belajar tentang iman dan perbuatan ini, tentang ketaatan ini, supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara, ini dasar ayatnya. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ayo sama-sama kita baca 2-3. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini jelas sekali dituliskan, tanpa iman tidak mungkin. Jadi kata ini jelas sekali. Tanpa iman tidak mungkin kita ini berkenan kepada Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin kita berkenan kepada Allah. Nah kalau Allah udah gak berkenan, kira-kira Tuhan mau menyertai gak? Gak mau saudara. Kalau saudara ada orang yang saudara gak suka, lalu dia bilang begini, misalnya Pak Eben nih, ada temen yang Pak Eben gak suka. Pak Eben, temenin dong, mau beli barang. Pak Eben mau gak? Pasti gak mau. Pasti gak mau. Jangankan Pak Eben gak suka, ada temen yang gak deket sama Pak Eben, cuman kenal-kenal gitu aja, gak pernah ngobrol, gak pernah makan bareng, gak pernah sama-sama. Dia bilang, Pak Eben, temenin saya dong, kena goyah. Pak Eben mau gak? Gak mau. Makanya kita harus bangun keintiman sama Tuhan. Jangan waktu susah aja datang sama Tuhan. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tanpa iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab Tuhan bilang, kalau kita ini berpaling, arti berpaling itu begini loh. Kita lagi berjalan, ngalami masalah, tiba-tiba kita cari Tuhan, kita berpaling. Tuhan, tolong saya dong. Berkati saya dong, sembuhkan saya dong. Barang siapa yang berpaling, yang mencari Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dia harus percaya, kalau aku berpaling cari Tuhan, dia harus percaya
Tuhan itu ada, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik, Tuhan mau menolong dia. Dan kalau dia sungguh-sungguh, doanya pasti dijawab. Mengapa banyak doa yang gak dijawab? Orang itu dari masalah cuma bilang begini, Tuhan, kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Tuhan kok gak peduli? Tuhan tolong aku. Habis itu dia tinggalin Tuhan, dia sibuk lagi. Berusaha dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri. Gak ada Tuhan, Tuhan ecek-ecek aja cari Tuhan. Nah makanya banyak orang Kristen gak dijawab doanya, saudara. Tadi lagu tadi bagus sekali yang dinyanyiin. Sesuatu terjadi. Saudara, kalau saudara perhatikan kalimatnya itu dimulai dengan sujud di altarnya. Sujud, saudara. Itu kata kuncinya untuk dapat jawaban. Untuk dapat pertolongan, untuk dapat perkenanan Tuhan. Sujud, saudara. Sujud itu merendahkan diri, merendahkan hati. Sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh berharap, sungguh-sungguh berseru. Maka Tuhan akan melihat sikap kita datang kepada Dia. Tuhan melihat cara kita menyembah Dia. Tuhan melihat cara kita berdoa kepadanya. Bill, tolong bukain Bill. Yeremia 29 ayat 12, 13, 14. Di situ ada kata kesungguhan hati. Itu kata kunci, sama dengan sujud tadi. Itu kata kunci, saudara, untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan perkenanan. Nah, sama sujud itu ekspresi dari kesungguhan hati, saudara. Ayat 12 ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, baca ini, dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, ini kata kuncinya, dengan segenap hati, sikap yang benar, cara yang benar, berdoa, ikut Tuhan, menyembah Tuhan. Ini yang mengalami perkenanan Tuhan. Nah di gereja kan ada banyak macam-macam sifat orang, sikap hatinya. Saudara bagian yang mana? Yang sungguh-sungguh kah? Atau yang biasa-biasa? Atau yang suka-sukanya aja? Coba introspeksi diri. Saya tidak sedang menyinggung saudara, hanya membawa saudara untuk merenungkan seberapa lama saudara ikut Tuhan, bagaimana sikap saudara, cara saudara ikut Tuhan hari ini. Apakah semakin serius, semakin sungguh, atau masih kayak dulu, suka-sukanya aja. Ke gereja terlambat 5 menit, kan cuma 5 menit. Ke gereja terlambat 10 menit, kan cuma 10 menit, gak apa-apa lah. Atau saudara punya antusias, besok hari Minggu. Besok hari Minggu. Gak boleh terlambat. Jangan biarkan Tuhan tunggu. Saudara punya antusias, kerinduan. Saudara datang ke gereja, betul-betul siapkan hati. Gak main HP.
Gak mikirin ini itu, fokus sama Tuhan. Nah ini kan Tuhan lihat. Ini Tuhan lihat saudara. Disitulah perkenanan Tuhan turun kalau kita ini betul-betul punya sikap yang benar ikut Tuhan. Amin. Ya maka Tuhan mau menyertai. Pertama tadi iman saudara. Ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin Allah menyertai kita. Iman yang dimaksud adalah bukan iman kaleng-kaleng, bukan iman abal-abal saudara. Tapi betul-betul iman yang kuat, yang sungguh-sungguh saudara. Iman yang dibuktikan dengan perbuatan yang benar. Sehingga Tuhan berkenan untuk menyertai kita. Nah, saudara, di Alkitab banyak kisah tentang bagaimana Tuhan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan orang-orang yang disertai Tuhan itu mengalami keselamatan dan kemenangan. Ya, karena percaya sungguh-sungguh. Saya kasih contoh, yang awal-awal aja. Nabi Nuh. Tuhan udah jengkel kali dengan umat manusia. Pesta pora, kawin, mengawinkan, makan, minum, pesta pora. Tuhan bilang sama Nuh, Nuh, aku akan binasakan semua umat manusia. Kamu bikin bahtera, aku akan bikin air bah. Mendatangkan air bah. Kasih tahu sama Nuh, bikin bahtera di gunung, panjang sekian, lebar sekian, berapa tingkat. Nuh percaya, Tuhan menyertai Nuh. Kebayang gak? Pak Eben bikin kapal kan? Kalau sendiri bikin kapal bisa nggak? Nggak mungkin. Nuh tuh dibantu anak-anaknya aja bikin kapal besar di gunung saudara. Yang lain nggak percaya. Nuh udah kasih tahu, bertobat. Bertobat. Orang nggak percaya sama Tuhan. Tuhan nggak bisa paksa. Itu pilihan. Ya udah nggak percaya, udah. Nuh yang percaya. Nuh bangun bahtera. Pada waktunya datang air bah. Yang selamat siapa? Nuh dan keluarganya. Yang lain kemana? Mati saudara. Jangankan diberkati, mati saudara. Nah kita mau yang mana? Pilihan kan sama kita. Amin. Saya ketawa nih barusan. Ketawa, tapi hati saya miris. Kalau lihat jemaat yang gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, amin. Ibadah jangan terlambat. Ibadah sungguh-sungguh. Kalau puji Tuhan, memuji Tuhan. Dari hati yang paling dalam, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan benar-benar. Sehingga ngalami kemurahan, perkenanan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, mari lihat yang kedua. Ketaatan. Tadi pertama iman, kedua ketaatan. Ini dua hal. Ketaatan. Ketaatan merupakan hal mutlak, katakan mutlak. Ya, mutlak tuh harus ada. Enggak boleh enggak, harus gitu loh. Harus ada jika kita ingin mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya. Kemarin saya ngomong, berjalankah dua orang kalau mereka nggak sepakat? Berjalankah dua orang di Amsal itu kalau mereka nggak bikin janji satu dengan yang lain? Nggak mungkin saudara. Nah kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita minta Tuhan menyertai kita, pegang tangan kita. Kita ini harus bikin janji sama Tuhan. Kita ini harus sepakat sama Tuhan. Seperti waktu Tuhan bikin janji sama Abraham dan bangsa Israel. Tuhan bilang begini, aku akan menjadi Allahmu. Itu janji Tuhan. Itu kesepakatan Tuhan. Dengan Abraham, dengan bangsa Israel. Tuhan bilang, aku akan menjadi Allahmu. Tadi kan diulang lagi di Yesaya 41 ayat 10. Sebab aku nih Allahmu. Waktu itu Tuhan bilang, aku akan menjadi Allahmu. Artinya apa? Kemanapun kau pergi, aku akan menyertai engkau. Aku akan menjaga, melindungi, memelihara, menolongmu. Itu janji Tuhan. Itu sepakatnya Tuhan sama kita. Lalu Tuhan bilang gini, dari pihakmu, kata Tuhan. Perhatikan, dari pihakmu, kata Tuhan, engkau akan menjadi umatku. Artinya apa? Kita ini diminta Tuhan menghormati Tuhan. Dengar-dengaran sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Kita harus janji sama Tuhan. Tuhan, aku minta perkenananmu. Dan kalau engkau berkenan menyertaiku, aku janji aku mau fokus sama Tuhan, hormati Tuhan, dengar Tuhan, taat sama Tuhan. Baru kita ngalami penyertaan Tuhan, baru Tuhan berkenan menyertai kita, saudara. Makanya saya bilang,
Ketaatan itu hal mutlak. Sebaliknya kalau kita tidak taat, akan membuat Tuhan enggan. Tuh kata enggan ya. Enggan tuh males gitu loh. Males, gak suka, gak mau untuk menyertai kita. Contoh, ketidaktaatan bangsa Israel. Nah kemarin kan saya kasih contoh Musa. Nah ayat-ayat di belakangnya itu, ini yang saya akan sampaikan. Mereka itu bikin lembu emas. Padahal Tuhan bilang begini, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan bikin patung menyerupai apapun untuk kamu sembah. Tapi waktu Musa pergi ngadap Tuhan, bangsa Israel itu nggak tahan tunggu. Mereka kumpulkan emas, mereka bikin patung emas, lembu emas. Tuhan marah sama mereka. Mereka nggak mau dengar Tuhan, nggak mau taat, mereka nggak menghargai Tuhan. Tuhan marah sama mereka. Lalu Tuhan bilang begini sama Musa, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang ini ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Karena tegar tengkuk, tidak mau taat, tidak mau hormat, tidak menghargai Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak mau nyertai kamu bangsa Israel. Itulah yang membuat Musa ketar-ketir. Sampai Musa betul-betul memohon sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak mau berjalan bersama kami, nggak mau bimbing kami, jangan suruh kami berjalan. Musa ngerti masalah itu, tapi bangsa Israel betul-betul tegar tengkuk. Saudara tahu arti tegar tengkuk? Keras kepala, keras hati, nggak mau dengerin Tuhan, nggak mau lakukan firman Tuhan, nggak mau dituntun, nggak mau hormat sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku tidak mau berjalan di tengah-tengahmu. Nah, jadi ketaatan itu penting. Ya, saudara mau disertai Tuhan? Supaya 2024 saudara mengalami hal-hal baik dari Tuhan? Iman, percaya sungguh-sungguh. Dan buktikan imanmu dengan perbuatan. Ini satu nih, ini penting. Tadi saya dapat sebelum kesini. Ketika kita taat melakukan firman-Nya, otomatis Tuhan menyertai dan memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia firmankan. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Ketika kita taat melakukan firman-Nya, otomatis Tuhan menyertai dan memampukan kita melakukan perintah-perintah-Nya. Tanam ini baik-baik. Apapun yang Tuhan perintahkan, jangan pernah ragu, aku nggak mampu, bisa nggak ya? Nggak. Waktu kita bilang, aku mau Tuhan, otomatis Tuhan menyertai. Otomatis kuasa Tuhan turun atas kita. Dia akan memampukan, menyertai kita, saudara. Amin. Kau berbuat